Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya di sini akan menjelaskan tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan yang semakin mendesak dan berkembang. Kenapa demikian? Karena dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, tuntutan manusia semakin bervariasi. Dengan adanya kondisi anak didik juga demikian, dari ke hari juga semakin variatif. Ciri-ciri pendidik yang baik dan profesional adalah: pertama, komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi ketika menjadi seorang pendidik harus punya komitmen di dalam kepentingan siswa, terutama di dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, menguasai materi dan penggunaan strategi belajar. Jadi misalkan menjadi seorang guru harus mampu menguasai materi dengan baik, sehingga mampu menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik dengan baik pula. Yang ketiga, proses belajar mengajar menjadi semakin baik, semakin kondusif, siswa belajar juga dengan enak, guru belajar juga enak gitu. Jadi guru itu nggak hanya sekedar transfer ilmu, tapi guru harus mampu menjadi qudwah, menjadi panutan bagi semua peserta didik. Jadi peserta didik ketika melihat sosok seorang guru, sosok seorang pendidik, itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang menyenangkan, yang harus sesuatu yang menyenangkan ketika seorang murid bertemu dengan guru, sehingga ia merasa, oh iya, ilmu saya masih berkurang, saya harus banyak belajar dengan Pak Guru A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian yang tak kalah menarik di sini, sebenarnya pendidik itu apa sih? Apakah hanya seorang guru yang setiap hari pergi ke sekolah, masuk ke kelas, mengajarkan pelajaran, ataukah seperti dosen yang setiap hari harus masuk ke kampus juga mengajar mahasiswa? Tentu tidak. Pendidik dalam arti luas bisa diartikan sebagai seorang yang siap memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Jadi nggak harus melulu kalau pendidik itu identik dengan sosok seorang guru. Kasih contoh, orang tua dan lingkungan pun bisa berpotensi sebagai pendidik. Bahkan mendidik putra-putri itu, terutama bagi seorang ibu, lebih penting banget ketika si anak masih di dalam kandungan. Tujuannya apa? Biar nanti anak mudah terdidik dengan baik ketika sudah lahir nanti, ketika dewasa nanti, karena sudah terbiasa dididik dengan baik sejak di alam kandungan. Kemudian pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan rohani peserta didik, agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya. Banyak sekali tugas-tugas kemanusiaan yang nanti akan diemban oleh peserta didik ketika dia sudah siap
terjun di masyarakat, sudah siap berkumpul dengan masyarakat lingkungannya. Jika dia terdidik dengan baik, maka dia pun akan mampu berbaur dengan masyarakat dan mampu memanfaatkan ilmu yang telah diperolehnya. Kemudian, istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam ada 5. Yang pertama, murabbi. Yang kedua, muallim. Yang ketiga, mu'addib. Yang keempat, mudaris. Yang kelima, mursyid. Walaupun sebenarnya ketika apa ya, tanggung jawabnya sama itu, cuman hanya beda istilah saja. Itu sama saja istilahnya dengan pendidik, cuman bahasanya aja yang beda gitu. Kalau murabbi, apa sih murabbi? Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara kreasinya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya. Itu adalah murabbi. Kalau mu'alim, apa sih mu'alim? Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya dalam kehidupan serta melakukan transfer ilmu pengetahuan. Jadi mampu memberikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Kemudian mu'addib. Mu'addib itu orang yang mampu mendidik, mengajarkan adab, tata krama kepada para peserta didik. Sebagaimana hadis Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak merupakan kondisi utama. Sepintar apapun tanpa akhlak, tanpa adab, tidak ada artinya gitu ya. Kemudian setelah mu'addib masih ada juga mudaris. Siapakah mudaris? Mudaris adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain dengan metode tertentu dalam upaya membangkitkan usaha peserta didik agar dia sadar dan berupaya meningkatkan potensinya. Itulah mudaris. Kemudian yang terakhir, mursyid. Siapakah mursyid? Mursyid adalah orang yang mampu menjadi pusat panutan atau teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kedudukan pendidik di dalam perspektif Islam. Bagaimanakah kedudukan pendidik dalam perspektif Islam? Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab di dalam menentukan arah pendidikan. Ada beban berat di pundaknya agar peserta didik menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang berkualitas, orang yang manfaat ilmunya. Kemudian fungsi dari pendidik, fungsinya yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi awal manusia sehingga tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Terakhir, tentang karakteristik pendidik ideal. Karakteristik atau ciri-ciri seorang pendidik yang ideal, yang pertama, memiliki sifat zuhud. Kenapa demikian? Jika seorang pendidik mempunyai sifat yang zuhud, dia tidak terlalu mementingkan materi, tapi dia lebih berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki jiwa yang bersih, dalam artian jauh dari sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat tercela. Yang ketiga, harus ikhlas di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang
ketiga sudah tadi. Kemudian yang keempat, bersifat pemaaf, harus punya sifat pemaaf, karena tidak semua peserta didik itu selalu menyenangkan, kadang menjengkelkan juga gitu. Kemudian yang kelima, mampu menempatkan diri sebagai seorang bapak. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita itu merasa sebagai pendidik dan kita merasa sebagai seorang bapak, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga supaya siapapun yang kita didik akan kita didik dengan baik, akan kita didik dengan suasana yang mengenakan, kita mampu memaafkan dengan baik karena merasa bahwa peserta didik itu adalah bagian dari kita, karena kita merasa sebagai seorang bapak tadi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.